Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Nah, pada hari ini saya senang sekali bisa bertemu dengan anak-anak kami semuanya dalam pembelajaran daring, dalam jaringan atau biasa disebut dengan pembelajaran online. Nah, pada pagi hari ini anak-anak kami kita akan belajar tentang peradaban Cina, ya. Tapi sebelum kita masuk ke peradaban Cina, saya ingin menyampaikan bahwa yang harus kita pahami adalah bahwa peradaban kuno itu tidak identik dengan kamseupai atau kampungan. Tapi peradaban kuno bahkan bisa jadi melebihi atau sama dengan peradaban kita hari ini. Hanya saja memang dia sudah berlangsung sudah cukup lama di masa-masa sebelum saat ini. Nah, yang akan kita bicarakan anak-anak kami sekarang adalah peradaban Cina. Cina, kalau kita tambahkan bisa menjadi peradaban Cina kuno, ya. Nah, di peradaban ini tentunya kita akan bicara banyak hal tentang peradaban Cina ini. Nah, kalau kita sering mungkin melihat atau kita tonton dalam film-film yang terkait dengan sejarah peradaban Cina, seperti misalnya Sun Gokong, Sun Goku, atau Pat Kai mencari kitab suci ke barat misalnya oleh Tong Samcong dan lain sebagainya, atau misalnya kisah tentang 12 bintang, ya, nama bintang atau tahun Cina, misalnya ada tahun kambing dan sebagainya. Nah, kita sering melihat hal itu, tetapi kita mungkin tidak memahami bahwa ternyata itu adalah bagian dari sebuah proses panjang peradaban yang ada di negeri Tiongkok sana. Nah, oleh karena itu ada beberapa poin yang sebenarnya menjadi poin penting yang akan kita pelajari dalam sejarah peradaban Cina ini, yaitu yang pertama adalah bahwa pada masa-masa itu, atau tepatnya pada kekuasaan dinasti Zhou yang lebih berkembang, ya, bahwa di sana muncul yang kita kenal dengan tokoh-tokoh filosof Cina ketika itu, dan sampai hari ini juga masih digunakan sebagian pemikiran-pemikiran atau ajaran-ajaran mereka. Yang pertama adalah Lao Tse, yang kedua Meng Tse, yang ketiga adalah Confucius. Nah, Tse itu sebenarnya adalah guru, ya. Jadi kalau misalnya anak-anak kami menyebut seorang guru misalnya namanya Tiur, misalnya berarti dia Tiur Tse, gitu kan, Tiur Tse, yaitu guru Tiur, gitu. Nah, jadi perkembangan peradaban Cina itu begitu. Jadi muncul yang namanya apa yang kita sebut dengan para intelektual seperti Lao Tse, Confucius, dan Meng Tse. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah kita akan bicara soal bagaimana kepercayaan mereka, bagaimana peradaban kebudayaan mereka. Nah, ini yang akan dibahas di peradaban, tidak saja di Cina tapi juga peradaban-peradaban lainnya. Karena kita bicara soal peradaban, maka kita akan bicara soal pengetahuan, soal kebudayaan, ya, soal kebudayaan. Dan di dalam kebudayaan itu ada yang kita sebut dengan kepercayaan. Nah, anak-anak kami sekalian, kalau kita melihat sejarah dari masa ke masa peradaban Cina itu, maka secara garis besar ada 3 masa yang akan kita kenali, akan kita coba untuk mengklasifikasikannya. Yang pertama adalah masa di mana yang kita sebut dengan the age of mythos, ya, zaman mitologi. Nah, ini banyak sekali kisah-kisah, termasuk juga tentang legenda-legenda, misalnya siluman-siluman ular, siluman naga, dan lain sebagainya, yang kemudian berubah bentuk menjadi sebuah kepercayaan etimologi yang hari ini mereka sampai hari ini juga ada juga sebagian yang kita sebut dengan misalnya ajaran bukan Buddha, tapi termasuk juga nanti akan terakulturasi dengan
kebudayaan yang lainnya. Jadi di situ akan muncul kepercayaan-kepercayaan, akan muncul legenda-legenda dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua kita sebut dengan the age of feudal states. Jadi muncul kerajaan-kerajaan atau muncul negara-negara feodal yang bentuknya dikuasai oleh satu orang atau beberapa orang yang kemudian mengklaim diri mereka sebagai orang-orang yang punya kekuasaan. Dimulai dari kekuasaan feodal mereka, penguasaan tanah dan lain sebagainya. Dan yang ketiga adalah the age of empires, bahwa muncul kerajaan-kerajaan yang kemudian disatukan menjadi sebuah kerajaan yang kita kenal dengan dinasti-dinasti yang ada di negeri Tiongkok sana. Nah, kalau dalam penelusuran sejarah ada beberapa versi sebenarnya yang menyebutkan kerajaan pertama mana atau dinasti mana yang kemudian muncul di negeri Tiongkok sana. Ada yang menyebutkan misalnya dinasti Xia atau kerajaan Xia yang muncul ketika 2100 sebelum Masehi. Wow, lama banget ya kan. Jadi sebelum Masehi mereka sudah ada. Sampai 1600 sebelum Masehi. Kemudian yang berikutnya, nah ini kerajaan Xia ini yang kita sebut dengan tadi the age of mythos, miti kalau orang. Yang kedua kekuasaan dinasti Zhou, yang ini saya sebut tadi yang kedua yaitu the age of feudal states. Jadi disinilah kemudian muncul kerajaan-kerajaan yang sifatnya feodalistik, ya, yang kemudian hadir di tengah-tengah masyarakat Tiongkok ketika itu. Dan yang kemudian hadir adalah dinasti Zhou dalam sejarah Cina kuno. Ini merupakan dinasti yang paling lama bertahan, dan ada yang menduga bahwa dinasti ini yang kemudian mencoba untuk menyatukan seluruh kerajaan-kerajaan atau negara-negara kota yang ada di Tiongkok sana. Baik, menarik memang bahwa sampai akhirnya setelah fase itu, maka sebelum masuk ke fase modern, maka dinasti terakhir yang kemudian berkuasa di Tiongkok itu adalah yang kita sebut dengan dinasti Qin. Dinasti Qin inilah dinasti feodal terakhir yang berkuasa di Cina. Dan dinasti ini sangat lemah dan kemudian diserang oleh berbagai kekuatan-kekuatan, baik dari kekuatan Mongol menyerang terus sampai Jepang dan sebagainya, sampai kemudian kekuasaan Barat yang kemudian ingin hadir di Tiongkok sana. Nah, anak-anak kami, maka kemudian setelah berakhir dinasti Qin ini, maka berakhir pula lah sistem kekuasaan feodal itu, ya, kekuasaan feodal itu. Karena kekuasaan sejarah Cina kuno, peradaban itu sebenarnya identik dengan dinasti-dinasti atau kerajaan-kerajaan yang sifatnya feodalistik, dan ini menjadi santapan atau inspirasi bagi orang-orang senias-senias muda atau senias-senias film dalam dunia film untuk membuat film-film yang bergenre feodal atau kerajaan-kerajaan ini. Nah, misalnya ada banyak film Tiga Negara misalnya, Three Kingdom. Nah, itu juga inspirasinya dari fase peradaban Cina kuno ini. Nah, satu hal yang menarik kalau kita bicara soal peradaban Cina kuno, maka kita akan juga bicara soal peradaban Sungai Kuning. Sungai Kuning gitu ya, padahal ya memang kuning. Kenapa dibilang Sungai Kuning? Karena memang endapan-endapan lumpur itu yang menjadi warna yang membuat sungai itu menjadi kuning. Nah, ini adalah sebutan bagi peradaban Cina kuno ketika itu, yaitu peradaban Sungai Kuning. Dan memang ini salah satu ciri khas dari peradaban di Asia, di mana peradaban di Asia itu identik dengan budaya atau peradaban maritim. Jadi kan kalau peradaban maritim itu adalah peradaban yang hanya berbau kelautan misalnya. Oh tidak, peradaban maritim adalah kita tidak hanya bicara soal laut, tapi kita juga bicara soal sungai-sungai yang mengalir. Dan itu kalau misalnya kita bicara laut, maka lautlah yang menyatukan di antar pulau-pulau yang ada. Maka sungai adalah sesuatu yang menyatukan tidak hanya antar pulau, tapi antar desa,
antar dusun dan sebagainya, sehingga ini yang menyatukan. Nah, kebudayaan maritim ini di Asia, peradaban di Asia ini sebenarnya identik sekali memang, ya, peradaban sungai. Nah, makanya kalau di Cina itu peradaban sungai kuning atau sungai Huanghu, ya, atau Huanghe, atau kalau di India sebelumnya yang kita pelajari yaitu peradaban India itu, kita akan mengenal sungai Gangga atau sungai Indus. Nah, ini peradaban sungai. Nah, ini merupakan salah satu juga yang identik dengan peradaban di Asia, peradaban kuno di Asia. Sampai hari ini kan kita sungai juga menggunakan itu kan. Kalau kita bicara soal sungai, misalnya Palembang, itu sungainya panjang sekali, lebar sekali. Atau di daerah-daerah Sumatera itu panjang sekali. Kalimantan juga banyak sungai-sungai yang besar, panjang dan sebagainya. Nah, ini mengajarkan kita, menggambarkan kita bahwa memang Asia ini identik dengan peradaban sungai atau peradaban air lah, atau peradaban maritim lah kalau bisa dibilang. Nah, jadi peradaban Cina kuno itu disebut dengan peradaban Sungai Kuning. Kalau di India itu peradaban Sungai Indus, maka di Cina disebut dengan peradaban Sungai. Nah, sehingga ketika kita bicara peradaban maritim, peradaban sungai, maka otomatis penduduknya, masyarakatnya juga bermata pencarian pertanian. Karena sedikit banyak ini akan mempengaruhi mata pencarian mereka. Pertanian, kemudian bercocok tanam, kemudian apakah kemudian didagangkan melalui jalur-jalur sungai dan jalur-jalur laut yang tadi seperti itu. Nah, ini menjadi satu gambaran yang menyeluruh, ya, tidak saja hanya bicara laut, sungai, tetapi juga bicara soal pertanian, perdagangan. Ini yang menjadi gambaran kita, sehingga Tiongkok, Cina itu menjadi sebuah kerajaan yang luar biasa menguasai seluruh dunia. Ya, sampai hari ini juga mereka luar biasa. Nah, jadi mereka identik dengan pertanian dan apa yang mereka tanam, kemudian mereka dagangkan. Atau mungkin berinteraksi dengan budaya lain, mereka dagangkan, kemudian jadi seperti itulah yang mereka lakukan. Dan yang paling penting di dalam peradaban Cina ini adalah bahwa lahir para pujangga, para sastrawan, para filosof yang akhirnya mengedukasi dan memberikan pengajaran yang luar biasa dalam peradaban Cina kuno itu. Apa itu dan sampai hari ini? Yang pertama adalah Kongfusi. Nah, Kongfusi ini memiliki ajaran Mengse, kemudian Lause. Nah, apa ajaran mereka? Kalau kita bicara Lause, maka dan seluruhnya itu dasarnya adalah ajaran Tao. Ya, ajaran Tao itu apa? Ajaran yang menyatakan bahwa ada kekuatan besar, kekuatan Tao yang kemudian melindungi, memelihara manusia serta seluruh alam ini. Ya, ajaran Tao. Dan ini kemudian dikembangkan oleh tokoh-tokoh tadi, para filosof tadi itu. Yang pertama misalnya Lause itu mengatakan bahwa manusia harus menerima nasib. Ya. Kekuatan Tao itu sudah membuat manusia begini, ya udah terima saja, kita nikmati saja begitu. Nah, lantas kemudian dikembangkan juga oleh siapa? Oleh Kongfusi. Apa kata Kongfusi? Oh, memang betul. Tapi kekuasaan Tao itu kemudian di dunia ini dijalankan oleh seorang raja. Nah, seorang raja itu harus baik, harus bijaksana untuk menjalankan takdir kekuatan itu, takdir kepada manusia dan alam ini. Jadi dia seorang raja itu dia yang menguasai dan kemudian memelihara alam semesta dan manusia yang ada di dalam. Jadi dijaga dan dia harus berbuat bijaksana dan bijak. Ya, harus bijak. Nah, rakyat juga harus patuh terhadap rajanya sehingga terjadi keselarasan di dalam dunia yang fana ini. Sehingga terjadilah kedamaian dan lain sebagainya. Tetapi ada satu ajaran, ada satu orang yang kemudian berbeda dengan yang lainnya. Siapa itu? Mengse. Mengse mengatakan kalau raja zolim, raja harus baik, dan kalau dia zolim, dia harus bisa diturunkan oleh menteri-menterinya. Menteri-menterinya harus ngasih tahu, perdana menterinya harus ngasih contoh.
oh ini baginda raja tidak benar, oh ini yang benar, ini yang salah, harus dikasih tahu, dan punya hak untuk mengumumkan seorang raja. Itu kata Mengsel. Nah ini adalah sebenarnya konsep yang sampai hari ini mungkin kita bisa lihat bahwa ada sebuah proses demokrasi rakyat. Makanya Mengsel mengajarkan ajaran ini bukan ke orang-orang bangsawan, tokoh-tokoh bangsawan, tapi dia lebih mengajarkan ini kepada rakyat jelata. Rakyat jelata. Saya enggak ya, saya bangsawan gitu. Kalau yang lain bikin rakyat jelata. Wah. Baik. Nah, itu Mengsel. Ya, jadi ajaran beliau itu luar biasa bahwa rakyat itu punya kekuasaan. Rakyat itu punya kekuatan untuk bisa melawan kezaliman yang dilakukan oleh penguasa. Hanya saja memang cara-caranya yang mungkin menjadi sebuah perdebatan di kalangan para filosof waktu itu sampai detik ini. Jadi filsafat sangat berkembang di peradaban Cina kuno tersebut, dan ini menjadi sebuah kebudayaan. Nah, sehingga hadir 3 kebudayaan Cina kuno ketika itu. Yang pertama tulisan. Jadi tulisan muncul, tulisan Cina yang kemudian berkembang menjadi tulisan kanji, tulisan yang lain sebagainya. Tulisan Korea itu perkembangan itu. Kemudian sastra, dunia sastra juga berkembang. Kemudian keramik. Nah, sampai hari ini kan keramik Cina itu luar biasa. Nah, dan sistem kepercayaan mereka, bahwa mereka memang menganut politeisme ketika itu, menyembah banyak dewa. Ada Xiangti, ya. Xiangti itu adalah dewa langit atau raja langit yang memiliki kekuasaan yang luar biasa pada masa itu. Dan sampai hari ini mungkin kalau kita kenal bukan agama Buddha ya, bukan agama Buddha. Nah, mereka menyembah banyak dewa, politeisme. Xiangti, kemudian dewa angin, dewa. Jadi itu ya. Dan perkembangan sistem pemerintahan juga terjadi. Pemerintahan terjadi. Karena kekuasaan raja yang tadi saya sebutkan. Dan pada masa dinasti Qin, dinasti Qin, kemudian muncul yang namanya tembok besar sampai kemudian dikembangkan, yang selesai pada masa dinasti Ming yang membangun Qin Shi Huangdi ya, nama raja. Baik, itu saja mungkin perkembangan teknologi, astronomi dan lain sebagainya itu juga sangat berkembang di sana, tetapi memang nanti akan kita bahas di pertemuan-pertemuan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar di rumah. Semangat. Mudah-mudahan corona cepat berlalu dan kita semua sehat sehingga kita bisa kembali lagi